Bayangkan seorang pria yang nekat masuk ke dalam rumah Allah, ke masjid di kegelapan malam. Bukan untuk bersujud mencari ketenangan, melainkan untuk mengincar AC masjid dan pengeras suara yang bisa diuangkan. Namun siapa sangka di tengah aksi kriminalnya yang tak lazim itu, ia justru terjebak dalam sholat palsu yang pada akhirnya meruntuhkan seluruh egonya sebagai seorang pendosa. Ini adalah kisah nyata dan begini kisah lengkapnya. Sebut saja pria ini si Fulan. Dia bukan pemain baru dalam dunia tangan panjang. Mulai dari tabung gas tetangga, ponsel yang tertinggal, sampai uang jajan anak sekolah pun pernah ia sikat. Merasa sudah senior, ia ingin naik level. Targetnya malam itu adalah masjid. Setelah sholat isya usai dan suasana sudah sepi, ia menyelinap masuk. Matanya liar melirik kabel-kabel dan mesin AC. Tapi baru saja tangannya hendak beraksi, terdengar suara langkah kaki dan pintu terbuka. Panik luar biasa. Ternyata sang imam masjid datang membawa seorang syekh yang dermawan yang ingin meninjau fasilitas masjid untuk diperbaiki. Dalam kondisi terjepit dan jantung yang berdegup kencang, si Fulan tidak punya pilihan lain untuk sembunyi. Cara spontan, ia langsung berdiri di pojok ruangan, mengangkat tangan dan berpura-pura sholat. Ia sholat dengan sangat khusyuk. Setidaknya itu yang terlihat dari luar. Rakaat pertama selesai, ia lanjut rakaat kedua. Tamu dermawan itu dan sang imam masih asik mengobrol. Si Fulan makin keringat dingin. Ia tidak berani berhenti. Rakaat demi rakaat ia jalani terus. Seolah-olah dia adalah pemuda paling soleh di kota itu. Padahal jangankan niat, berwudu saja tidak. Syekh yang dermawan yang melihat pemandangan itu terenyuh. Dia melihat laki-laki itu sedang sholat. Di zaman sekarang jarang ada anak muda yang masih bertahan di masjid hingga larut malam hanya untuk sholat sunnah berkali-kali. Masya Allah. Ya imam, andai saja anak-anak muda kita semua seperti dia, begitu khusyuk, begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ini ungkapan sang syekh yang dermawan kepada imam masjid. Syekh yang dermawan ini sengaja menunggu si Fulan menyelesaikan sholatnya. Begitu si Fulan mengucapkan salam dengan wajah pucat, syekh yang dermawan ini langsung menghampirinya, memeluknya dengan hangat dan menyelipkan sebuah amplop tebal berisi uang yang cukup banyak ke tangannya. Ini apresiasi untuk kesalehanmu. Nah, teruslah istiqomah. Demikian ujar sang syekh yang dermawan ini. Si Fulan menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia berjalan menuju pintu keluar dengan perasaan campur aduk. Namun baru beberapa langkah melewati ambang pintu, langkahnya terhenti. Ia jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. Ia berbalik arah, kembali menemui sang imam dan syekh yang dermawan tadi sambil terisak. Di hadapan keduanya, ia membongkar semua boroknya. Dia mengatakan, aku takjub dengan cara Allah Subhanahu wa taala menegurku. Demikian ucapannya di sela tangis. Malam ini aku datang untuk mencuri. Aku sholat tadi hanya acting agar tidak ditangkap. Aku bahkan sholat tanpa wudu. Aku membohonginya. Tapi lihat, dia, Allah, justru memberiku rizki sebanyak ini saat aku berpura-pura di hadapannya. Dia tertunduk malu, lalu melanjutkan kalimat yang mengubah hidupnya selamanya. Kalau dengan kepura-puraan saja Allah Subhanahu wa taala masih memberiku sebanyak ini, maka bagaimana jadinya jika aku benar-benar datang kepadanya dengan jujur dan tulus? Pelajaran bagi kita semua. Kisah ini adalah pengingat yang sangat manusiawi bagi kita. Kadang hidayah tidak datang lewat ceramah yang panjang, tapi lewat cara-cara yang bahkan tidak terbayangkan oleh kita. Bahkan lewat kesalahan yang kita buat sendiri. Maka jangan pernah putus asa dari mereka yang terjerembab dalam dosa. Teruslah berdoa untuknya. Suatu saat boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya lebih baik dari kita bahkan. Dari kisah ini juga kita belajar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Allah tahu niat jahat laki-laki tadi, tapi dia justru membalasnya dengan kejutan yang melunakkan hati. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan dia hidayah, anugerah yang paling mahal. Dari pelajaran ini juga kita belajar tentang kekuatan prasangka baik, husnudzon. Karena syekh yang dermawan ini berprasangka baik, ucapannya menjadi doa, harapannya menjadi doa, dan sekaligus itu mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi si pencuri tadi. Di samping itu juga kisah ini mengajarkan kita tentang konsep takdir Allah terkait rizkinya. Kita seringkali lelah mencari rizki dengan cara yang salah. Sebagian orang bahkan bersusah payah menempuh jalan yang beresiko untuk mencari rizki dengan cara yang haram. Padahal jika dia datang dengan cara yang benar, yang halal, hasilnya jauh lebih berkah dan menenangkan hati. Teman-teman, si Fulan yang dulu mengincar AC masjid, kini justru menjadi orang yang paling rajin menjaga masjid. Dia sekarang sudah jadi ahli masjid yang senantiasa memakmurkan masjid tersebut dengan ibadah. Karena ia sadar Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin pulang. Semoga kisah ini memberikan inspirasi buat kita. Barakallahu fikum.